Minasan konnichiwa, selamat sore, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, selamat bergabung di acara Tetangga Nobita bersama saya Budi yang hari ini akan menemani kembali berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengundang seorang kawan yang memang sangat imut. Lucu sekali, sangat imut dan beliau ini saat ini bertugas di Jaso sebagai staf Jaso, sehingga kita bisa mendengarkan apa saja sih yang informasi-informasi yang dapat kita peroleh dari Jaso. Kita juga ingin tanya Jaso itu apa, karena banyak sekali teman-teman yang ingin kuliah di Jepang itu belum semua tahu. Mungkin sebagian udah tahu, mungkin sebagian sudah kenal ya. Tapi saya ingin berbagi karena Jaso ini pernah menjadi tetangga saya, karena saya juga pernah bertugas di wilayah sekitar Gedung Sumitmas tersebut. Sebentar saya panggilkan Rinjani. Sebentar, mana dia Rinjani? Rinjani. Rinjani bisa dikirimkan sekali lagi. Oh ini ya, pakai view. Oke. Rinjani. Oke. Rinjani, mudah-mudahan jaringan internet kita bagus sore ini. Semesta mendukung. Yeay, Rinjani konnichiwa. Selamat Konnichiwa. siang. Apa Selamat kabar siang. Rinjani? Wah, Baik, Mbak. udah lama nggak ketemu ya? Iya. Nah, sore ini kita di program Budi, jadi saya dipanggilnya Budi. Pernah tahu nggak es Oh, krim Budi? Budi. Nah, kayak gitu juga. Nah, Rinjani. Kan gini iya. ya, saya banyak sekali baca di Mm-mm. obrolan-obrolan di grup-grup itu. Banyak yang ingin tahu gimana sih sekolah di Jepang, bagaimana sih berkuliah di Jepang. Ada yang mau sekolah, ada yang mau kuliah ya. Terus Iya. akhirnya ada yang baik sih, pada ngasih teman-teman itu memberi banyak sekali informasi begini begitu sesuai dengan pengalaman mereka juga, atau mungkin mereka juga punya teman dan mungkin mereka juga pernah baca mungkin di website. Tapi rasanya lebih afdol lagi kalau kita tanyakan langsung ke Jaso. Tapi sebelumnya mungkin Rinjani juga bisa sekali lagi menjelaskan Jaso itu apa sih, dan pokoknya cerita tentang Jaso deh. Apa student services apa aja yang diberikan? Silakan Rinjani. Oke. Oh ya, Ya, Rinjani ini staff ya. ya, Silakan perkenalkan diri deh. ya, ya. Konnichiwa, selamat siang. Nama saya Konnichiwa. Rinjani. Iya. Saya ini eh, saat ini bekerja sebagai staf di Jaso. Jaso itu apa? Ada nama panjangnya. JASO Oke. ini adalah singkatan dari Japan Student Services Organization. Mhm. Oke. Jadi, JASO ini merupakan suatu instansi atau lembaga yang berada di uh, bawah pemerintahan Jepang. Lebih Oke. tepatnya, kalau misalnya pernah teman-teman dengar MEX, nah kita Uh-uh. JASO itu di bawah MEX itu, Ministry of Education-nya. Oke, di bawah Max ya. Baik, Iya, baik. Nah, Jaso ini kan berarti termasuk lembaga pemerintah, boleh disebutkan begitu ya, pemerintah Jepang. iya, Ah. Nah, betul. jadi teman-teman sangat tepat sekali kalau misalnya ingin tahu bagaimana pendidikan di Jepang, bagaimana untuk mengikuti sekolah di Jepang ataupun kuliah, Hmm. termasuk kursus nggak? Misalnya yang Sayangnya, yang yang heeh. belajar pendek-pendek itu. Kalau misalnya Heeh. JASO, jadi kita Mm-mm. mulai dulu dari fungsinya JASO. Oke, Jadi JASO baik. ini lembaga apa sih sebenarnya Iya, gitu kan? betul-betul. Jadi eh, JASO ini perannya itu diminta sama pemerintah Jepang atau MEX-nya itu Mm-mm. untuk Japan eh Student Services Organization. Buat ya, ulangi. Oke.
Iya. Jadi kami ini lembaga yang ditugaskan untuk melakukan support bagi para mahasiswa yang berada di Jepang, baik itu Oke. mahasiswa Jepangnya sendiri Aha. atau mahasiswa yang dari mahasiswa asing yang berada di Jepang. Jadi Oke. tugasnya JASO ini terbagi 3. Yang Mm-mm. pertama adalah support bagi mahasiswa Jepang. Jadi Mm. kalau misalnya teman-teman ini mahasiswa Jepang, Mhm. teman-teman yang mahasiswa Jepang itu bisa mendapat student loan dari Mm. JASO. Oke. Lalu untuk yang kedua adalah support bagi mahasiswa asing. Oh, baik. Ya. Contohnya, contohnya support bagi mahasiswa asing ini Mhm. yang pertama adalah kayak bantuan living cost. Oke. Sebenarnya di sini ada namanya beasiswa untuk mahasiswa asing yang berangkat Aha. ke Jepang dengan biaya sendiri. Oke. Nah, nanti bantuannya itu berbentuk beasiswa dan biasanya digunakan untuk living cost itu. Jadi Oh. beasiswa Mhm. JASO Mm-mm. itu terbagi 2 juga sih, ada yang untuk Oke. short term, ada yang Sambil long term. dicatat. Oke. Ya, Ada yang short term, ada yang long term. Oke. iya kalau Tadi untuk sebelum sebelum mm, berlanjut tadi kan selalu disebutkan mahasiswa. Jadi hanya bagi para mereka yang kuliah ya, iya, bukan bukan SMA. Kalau yang SMA kalau mau untuk belajar di Jepang itu gimana? itu jatuhnya ruang lingkup JASO ini kita Mm-mm. berada di lembaga pendidikan tinggi. Jadi Oke. dari SMA ke atas. Tapi Heeh. memang kalau misalnya teman-teman misalnya mau tahu soal informasi SMA, kami Mm-mm. staf JASO bisa bantu mencarikan. Tapi memang Oke. untuk kayak semacam pengurusannya itu dilakukan sendiri. Ya. Kalau Tuh. misalnya beasiswa untuk SMA pun mungkin bisa menghubungi SMA yang dituju begitu. Tapi bisa, Betul. oh gitu ya, langsung di SMA yang dituju. Karena Jaso sendiri, dana yang dimiliki Jaso ini khusus dialokasikan untuk mahasiswa berarti ya. Iya, untuk Ah, lembaga pendidikan tinggi. Jadi mm-mm. mahasiswa baik itu uh, dari yang D1, Senmong Tako, iya betul, oke. D1, D2, D3, S1, S2, S3 itu dialokasikan biayanya untuk mahasiswa yang seperti itu. Oke, nah kita Jadi kembali lagi ke lembaga, tadi ya. Ya, hmm, kenapa? Balik lagi tadi kita lagi ngobrol short term dan long term, term. Ya. iya. Tuh kalau untuk short term itu Mm-mm. kayak bantuan yang dikasih ada 48.000 yen 48.000 yen. ya per Uh-uh. bulan Uh-huh. dalam 6 sampai 12 bulan. Ini Oke. jangka waktunya itu tergantung dari Mhm. kebijakan universitasnya. Oke. Jadi masing-masing universitas beda-beda. Jadi ada Ya, yang cuma 6 bulan, ada yang 12 bulan. oke. Iya, jadi supaya teman-teman nggak bingung Jaso ini apa, bisa dibayangkan Jaso ini yang memberikan support bagi mahasiswa-mahasiswa Jepang maupun mahasiswa asing yang berada di Jepang, yang sedang berkuliah, gitu ya. Mm, Jadi soal i- pengurusan dan lain-lain masing-masing universitas itu ke universitas masing-masing, tapi iya, dananya itu dikeluarkan oleh Jaso, gitu, Daso, betul? betul. Ya. Oke, Betul. silahkan lanjutkan. Nah, Rinjani, ya. untuk fungsi bantuan bagi mahasiswa asing, support untuk mahasiswa asing lainnya, Mm-mm, yang mm-mm, kedua tadi kan ada yang bantuan beasiswa, lalu ada mm-mm, juga untuk bantuan. Jadi kalau mm-mm, misalnya di Indonesia mm-mm. kan kita mau masuk universitas Iya, itu ada SBMPTN bisa dibilang iya, tes iya. untuk masuk Tes, universitas. betul. Nah, Oke. untuk masuk ke Universitas Jepang Uh-huh. itu juga ada tesnya namanya Hmm. IJU, EJU. EJU. Oke, untuk tes Iya, masuk ke universitas di iya. Jepang. Baik. IJU Oke. itu
singkatan dari Examination for Japanese University for International Student. Panjang. Oke, panjang ya. Tapi Oke. singkatnya ini adalah semacam tes untuk mahasiswa asing untuk mendaftarkan dirinya ke Universitas Jepang. Nah, itu IJU itu diselenggarakan oleh JASO. Jadi kalau versi bahasa Indonesianya, JASO juga bisa dibilang kayak tim SBMPTN kali ya. Ya, oke. Ya, biar nggak bingung jadinya. Oke, jadi teman-teman langsung tahu. Oke, SNPTN. Oke. SBMPTN. SBMPTN. Iya, soalnya kalau zaman dulu itu beda lagi. Iya, bahasanya beda ya. Bahasa beda. Oke, wah ada yang menyapa tuh, Johan Faust. Selamat siang Kak Rinjani. Oke, selamat siang. Iya, selamat Johan siang. Juga. Nah, JASO yang menyelenggarakannya, berarti kalau yang mau ikut itu bisa diikuti di Indonesia? Diselenggarakannya di mana? Jadi IJU ini dilaksanakan di Jepang juga dan juga di beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia itu dilaksanakannya di Jakarta dan Surabaya. Oh, Jakarta dan Surabaya. Betul. Untuk pelaksananya sendiri itu ada di bulan Juni dan November. Oh, 2 kali ya? 2 kali dalam satu tahun. Tapi yang perlu dicatat adalah pendaftarannya itu memang bisa dibilang hamin 3 bulan atau 4 bulan. Jadi untuk IJU bulan Juni itu sudah dibuka pendaftarannya kira-kira di bulan Februari. Oke, baik. Sampai Maret. Nah, untuk IJU bulan November itu ada di bulan Juli pendaftarannya. Jadi memang agak jauh-jauh hari. Seperti kalau misalnya mungkin teman-teman familiar dengan JLPT, Japanese Language Proficiency Test, itu kan tesnya tesnya 1 tahun 2 kali juga. Iya, betul. Tuh bulan Juli ya. Tapi Juli dan Desember. Jadi dia 1 bulan setelah IJU jadwalnya memang. Oh. Tapi pendaftarannya sama, hamin 3 atau sampai 4 bulan. Iya. Nah, itu yang perlu dicatat sama teman-teman ya. Pendaftaran bagi mereka yang baru join atau yang udah kelewatan nanti bisa lihat lagi rekaman dari IGTV-nya ini. Pendaftaran bisa dilakukan hamin 3 atau hamin 4 bulan sebelumnya ya. Dari sebelum bulan Juni dan sebelum bulan November. Nah, pendaftarannya ini berbayar, dan seandainya harus berbayar bagaimana dan lewat apa mendaftarnya? Oke, kalau untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang pertama IJU ada di Jakarta dan Surabaya. Nah, untuk teman-teman yang berada di Jakarta atau yang mau tes di Jakarta, itu ada 2 caranya. Yang pertama itu tapi datang langsung ke kantor JASO. Oke, di mana kantornya? Kami ada di Sumitmas 2, lantai 2. Oke, Sumitmas 2, lantai 2. Iya. Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 6162. Oke, baik. Di daerah Senayan. Itu. Atau untuk teman-teman yang tidak bisa datang ke kantor JASO, itu bisa menghubungi Pusat Studi Jepang UI yang di Depok. Itu bisa mereka menerima pendaftaran via telepon dan email. Oh, baik. Ya. Tuh. Untuk yang di Surabaya, itu ada di IMC Center namanya. IMC Center. Di mana IMC Center itu? Untuk IMC Center itu di daerah Surabaya. Untuk lebih tepatnya, bisa lihat di website nanti? Bisa ada. Nanti coba aja di search di Google, itu IMC Center Surabaya. Itu nanti akan ada kontaknya dan alamatnya. Oke, itu yang menyelenggarakan tes IJU ini ya, IJU. Eju, biasanya Eju. Iya, Eju. Biasanya dipanggilnya Eju. Oke. Nah, itu. Nah, ada biaya yang harus dikeluarkankah untuk ikut tadi ini, ya? Apa aja sih yang perlu disiapkan?
itu ada biayanya kalau di Indonesia ya teman-teman itu Rp66.000. Itu sudah semua mata pelajaran dan termasuk biaya kirim. Nah, selain itu, selain uang pendaftaran yang harus disiapkan, yang lainnya adalah foto. 3x4, 3 lembar. 3x4 berwarna. 3 lembar. Latarnya bebas. Boleh warna biru, boleh warna merah, asal jangan latarnya di pantai gitu ya. Iya. Pokoknya latarnya polos ya. Nanti lagi pegang daun. Kan sekarang lagi musim ada daun. Pegang daun lagi. Jadi jangan lupa dengan teman-teman, biayanya itu Rp66.000 ya. Di Jakarta ya? Iya. Di Jakarta, itu Jakarta di Surabaya itu sama kok. Sama ya. Kalau di Jepang harganya beda lagi, pakai yen mereka. Pakai yen. Pokoknya ini Rp66.000 biayanya untuk semua mata pelajaran. Jadi mata pelajaran di IJU itu ada bahasa Jepang, Japan as Foreign Language, lalu ada untuk teman-teman yang mau masuk ke jurusan sosial itu nanti akan ada nama pelajarannya Japan and the World. Itu jatuhnya kayak semacam sosiologi, lalu sejarah, lalu pokoknya ilmu sosial itu ada di situ, dirangkum di mata pelajaran Japan and the World. Lalu untuk teman-teman yang mau ke rumpun IPA atau sains itu pelajarannya sains. Jadi ada 3, fisika, kimia, biologi. Bentar. Ini mau tanya ya, kalau misalnya itu tadi pelajaran-pelajaran itu semua, apakah peserta itu sudah harus bisa bahasa Jepang atau gimana gitu? Oh iya, untuk misalnya teman-teman yang memang mau ke universitas dengan jenjang bahasa Inggris, itu nanti cukup mengambil tesnya yang dalam bahasa Inggris. Jadi tidak punya kemampuan bahasa Jepang pun bisa. Nah, terus tapi untuk teman-teman yang memang mau menuju ke jenjang bahasa Jepang, itu memang harus mengambil mata pelajarannya atau tesnya itu dalam bahasa Jepang. Baik. Bahasa Jepang yang selevel apakah yang harus dikuasai supaya bisa mengikuti tes EJU ini? Jadi levelnya harus segimana? Jadi untuk tes IJU ini bisa dibilang kemampuan, tidak cuma tes IJU sih. Jadi kayak untuk teman-teman yang mau ke Jepang, mau sekolah ke Jepang, mau itu Senmongakko atau misalnya di D1, D2, D3, atau itu S1, itu minimal harus punya syarat kemampuan bahasa Jepang itu minimal N2. Minimal N2. Minimal N2. Minimal N2. Yang mau kuliah di Jepang harus memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal N2 yang ikut EJU. Iya, untuk ngambil yang jurusan bahasa Jepang. Jurusan bahasa Jepang ya. Maksudnya universitas dengan fakultas yang bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Bahasa Jepang, iya betul. Sedangkan kalau yang pengantarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gimana? Tidak perlu punya kemampuan bahasa Jepang N2 karena kan nanti perkuliahannya akan dalam bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Jadi kemampuan yang dibutuhkan itu bahasa Inggris. Jadi nanti ketika masa pendaftaran itu diminta sertifikasi bahasanya itu bahasa Inggris seperti TOEFL, TOEIC, IELTS. Dan IJU-nya pun ini dalam bahasa Inggris. Tesnya bahasa Inggris. Jadi ada pilihan ya, mau berbahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau misalnya tadi bahasa Jepang itu kan harus N2 minimal. Nah, kalau bahasa Inggris, TOEFL atau TOEIC-nya itu berapa ya? Atau salah satu aja kan ya? Iya, salah satu saja. Jadi nggak perlu dites semua ya, cukup salah satu. Untuk kayak range-nya minimal berapa, ini
universitas Jepang kebijakannya berbeda-beda. Oke, tergantung Jadi, universitasnya ya. jadi memang harus dicek ke universitasnya masing-masing. Dan Oke. terkadang memang ada universitas yang tidak mencantumkan minimal berapa. Oh, Jadi kayak oke. cukup submitnya aja. Aha. Jadi mereka Oke. nggak ngasih nilai minimal berapa. Wah, menarik banget ini. Lalu ada yang nanya nih, lulusan SMK bisa ikut jasa, bukan ikut jaso, ikut eju ya? Hmm, Apakah hanya untuk lulusan SMA, IPA, IPS saja? Oke, silakan, Oke. Rinjani. Jadi saya ulangi lagi ya, JASO ini adalah kita jatuhnya hanya sebagai instansi yang melakukan support bagi mahasiswa Jepang maupun mahasiswa asing yang akan dan sudah di Jepang. Mm-mm. Jadi kita ini jatuhnya lembaga, bukan kayak semacam program atau semacamnya ya. Mm-mm. Oke. Dan saya dari tadi lupa bilang bahwa di fungsinya kantor JASO Indonesia ini sebenarnya adalah sebagai pusat informasi untuk studi ke Jepang. Jadi kita jatuhnya hanya pusat informasi saja. Mm-mm. Jadi kayak untuk daftar ketika misalnya teman-teman daftar IJU itu memang jatuhnya ke kantor JASO Indonesia. Oke. Ke Ya, kantor jasa Indonesia. tapi untuk daftar universitasnya atau misalnya daftar diploma atau daftar sekolah bahasa Jepang Uh-uh. itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Oh, langsung dilakukan sendiri, googling sendiri, Iya, search sendiri ya. iya Oke. betul. Dan tadi untuk pertanyaannya bahwa yang lulusan SMK itu ikut IJU, mungkin maksudnya ikut tes ikut EJU yang dilaksanakan JASO itu boleh. Jadi memang kan kayak SBMPTN aja. Jadi mau SMA atau SMK itu bisa ikut untuk kalau untuk memang teman-teman mau ke melanjutkan studi ke Jepang. Mohon maaf ya ini. Ya, sebentar lagi juga dekat sini juga akan keras suaranya. Kita sambil lihat foto aja ya. Oke, sambil Iya. kita ngobrol. Wah, ini ada Ismi Aci. Nah, Ismi Aci. Halo, apa kabar? Kita lihat foto-foto Jaso ya sambil kita tunggu azan. Oke, karena di sini juga dekat sekali dengan masjid sebentar lagi. Oke. Saya sambil nyari foto nih, foto yang sudah dikirimkan. Nah, Jaso ini kan sangat sibuk ya, setiap tahunnya juga sering mengadakan pameran-pameran pendidikan. Betul. Nah, ya boleh nggak cerita tentang pameran pendidikan nih sambil kita lihat ini kantor Jaso, kantor Jaso. Oke, ini kantor Jaso ya. Nah, ini tadi Iya, yang ini kantor baru kami. baru. Di sini bisa apa aja di kantor baru? Tadi kan siapa yang mau mendaftar EJU dan lain-lain datang langsung ya, tidak melalui online tapi datang. Nah, kenapa harus datang? Karena untuk saat ini memang sistem pendaftaran online itu hanya diberlakukan di JASO Jepangnya, maksudnya di IJU yang di Jepangnya saja. Jadi kalau untuk yang daftar EJU gitu, daftar EJU di Indonesia, antara kalau ke kantor JASO ya memang harus datang ke kantor JASO-nya langsung. Oke, untuk dapat formulir mungkin ya? Betul, untuk mengisi formulirnya langsung di kantor JASO. Oke, nah kedengeran kan dari sini juga, jadi kita sambil lihat foto aja. Nanti untuk hal-hal yang poin-poin penting kita akan teruskan setelah azannya usai ya. Tapi kita lihat foto aja dulu. Ini kantor ya. Di kantor Jaso ini berarti bisa apa yang bisa dilakukan teman-teman nih kalau datang? Kalau untuk teman-teman yang datang ke kantor Jaso, ini teman-teman yang pertama itu fungsi utama Jaso Indonesia sebagai pusat informasi studi ke Jepang. Teman-teman juga bisa konsultasi di kantor Jaso langsung. Iya, jadi kayak kalau misalnya mau nanya-nanya
Kak, cara studi ke Jepang kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu gimana sih gitu? Iya. Atau misalnya Kak, aku kalau misalnya mau cari beasiswa, gimana caranya ya? Itu nanti kita bisa jelaskan langsung di kantornya. Dan teman-teman nggak perlu Heeh. takut untuk kayak ini nanti dipalak biaya berapa ya gitu. Iya, iya Karena benar. teman-teman nggak perlu takut Ini karena agen nih, kantor jangan-jangan nih gitu. agen jangan Agen. dijual nanti saya gitu kan. Enggak, tenang Iya. aja. Ya, Karena kantor iya jasa ada loh yang ini gitu. Dijual nanti saya mm, di Jepang nanti disuruh dijadiin apa gitu. Oke. iya. Ya. Seperti yang teman-teman tahu kan, tadi kantor jasa ini adalah lembaga Heeh. resmi dari pemerintah Jepang. Jadi Mm-mm. untuk kayak selain pendaftaran eju, kayak Mm-mm. fasilitas-fasilitas kayak semacam konsultasi itu dilakukan gratis atau tanpa biaya. Jadi Oke. teman-teman kalau misalnya mau datang ke kantor Jaso silahkan. Tapi untuk saat ini untuk informasi ya, kita Ya. lagi tidak bisa terima tamu karena Mm-mm. kondisi dan kebijakannya belum boleh menerima tamu. Tapi Oke. kalau misalnya kondisinya sudah kembali normal, itu Heeh. teman-teman bisa datang. Heeh. Pertama untuk konsultasi, kita Oke. bisa eh, kayak ngobrol-ngobrol untuk studi ke Jepang itu gimana sih. Oke. Lalu yang kedua, teman-teman Mhm. itu bisa melihat kalau misalnya teman-teman lihat di kotak-kotak itu yang di belakang, itu Mm-mm. ada pamflet-pamflet dari Universitas Jepangnya langsung. Oh gitu. Nah, Jadi langsung waktu itu dikirim dari Jepang. soal pamflet. Iya, Jadi teman-teman kalau misalnya ingin tahu jurusan apa aja sih di Jepang, soalnya saya pernah loh lihat apa mm-mm, pamflet bagai jurusan yang mempelajari pembuatan roti, ya, bikin mm-mm. roti, terus lalu bikin apa lagi ya, aksesoris segala macam itu ada D1 D2-nya gitu ya. Ada, Ada iya. ya, itu Jadi kayaknya kalau lucu-lucu banget jurusannya tuh. iya, memang kayak waktu itu kalau untuk jurusan di Jepang, Heeh. memang kalau di Jepang itu disebutnya Senmonggakko. Semonggakko, oke. Iya, Semonggakko atau D2 bisa dibilang Heeh. kalau di kita. Itu memang kalau di Jepang jurusannya sangat beragam. Jadi dari mulai bikin roti, bikin aksesoris, bahkan Aksesoris, make sekolah up berkuda pun ya. ada. Oh, sekolah berkuda ada. Make Iya, up, gunting rambut segala macam tuh iya ada ya. betul. Ada Nah, lengkap animasi untuk teman-teman yang bisa mungkin animasi atau komik bisa ya. gambar komik itu ada di Jepang. Dan Ah, itu pamfletnya bisa dilihat di kantor Jaso. Mungkin tidak lengkap, tidak benar-benar semuanya ada, tapi mhm. kami ada beberapa yang memang sekolahnya udah cukup sangat terkenal ya. Heeh. Oke. Itu pamfletnya ada di Jaso. Wah, kayaknya seru nih. Oh, ada pertanyaan. Kalau yang udah di Jepang masih dapat beasiswa kah? Masih bisa mengajukan beasiswa kah? Katanya begitu. Oh, Tadi kayaknya, ya. Tadi pernah ini dijelaskan ya mau di awal ya. dijawab Nanti aja aja deh. langsung. Nanti aja, Oh, nanti nanti aja aja. kali. Kita ngobrolin pamflet dulu. Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalnya orang sedang yang pengen, saya nanti mau cita-citanya mau kuliah di Jepang. Tapi Hmm. belum tahu banget jurusannya apa ya. Masa sih iya saya pengen bikin itu loh kerajinan tangan. Emang ada gitu. Apa namanya jurusannya. Mm-mm. Datang aja lihat macam-macam pamflet, berdasarkan pamflet itu nanti bisa ditanyakan ke Kakak Rinjani ya. Iya, Kakak, kalau misalnya saya kuliahnya di sini, itu gimana gitu? Apakah bisa dapat beasiswa? Gimana caranya dan lain-lain sesuai dengan apa yang tertera di pamflet tersebut. Betul begitu iya, ya? betul. Oke, kayaknya seru nih. Tapi teman-teman berarti janji dulu apa enggak nih kalau mau ke Jaso? Nanti jangan-jangan dari sini begitu pandemi diserbu lagi Jaso. Ya, Waduh, Kakak Rinjani nggak bisa bergerak nanti saking penuhnya orang. Oke. ntar ngantri ya. Uh-uh. Untuk saat ini sih sistemnya masih silahkan yang datang datang Uh-uh. aja. Jadi kalau misalnya ada yang konsultasi itu nunggu.
Oh, baik, Paling gitu ya. untuk sistemnya kita masih seperti itu sih sampai saat ini. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya yang karena banyak karena umumnya ya kalau teman-teman di Indonesia Mm-mm. itu taunya oh saya mau jurusan ekonomi, teknologi, umumnya gitu aja kan, otomotif yang umum gitu. Padahal di Jepang itu beragam banget, bahkan sampai yang apa ya waktu itu bikin boneka yang dari keramik yang mirip sekali sama manusia dan lain-lain. Kuliah seperti itu Mm-mm. juga ada gitu ya. Jadi macam-macam Ada. sekali itu apa namanya menarik banget pamflet-pamflet yang ada. Tapi nggak boleh dibawa pulang ya pamfletnya itu, Sayangnya Rinjani. nggak boleh. Oke, sayangnya nggak Kalau boleh. misalnya itu paling kita bisa bantu fotokopi di Oh, kantor. oke, Tapi kalau misalnya ya. dibawa pulang, kita tidak bisa kasih. Oke, Itu. makanya jauh-jauh hari ya sebelumnya ya. Jangan misalnya udah lulus SMA, udah selesai apa namanya SBMPTN ya. Udah selesai baru Baru eh, baru cari-cari baru saya. cari-cari, lalu baru pergi ke jasa, jangan kayak gitu. Tapi sebaiknya Iya, kalau SMA itu ke SMA kelas berapa? Kelas 2 mungkin ya? kalau untuk saran Jasu sih memang Heeh, kayak persiapan untuk ke Jepang itu kami heeh. menyarankan memang sudah dari H-1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang Oke. memang eh, kelas 11 kali ya, kelas 2 Mm-mm. SMA itu kalau bisa memang sudah ancang-ancang cari-cari informasi atau datang ke Jaso atau konsultasi ke Jaso via telepon atau email. Oke. Via telepon Tuh. atau email ya. Oke, Iya. bisa tolong diketikkan nggak ini nomor apa alamat email dan juga telepon supaya saya pin di sini karena teman-teman ada yang mulai nanya nih, apakah lewat online, apakah harus datang karena tadi sudah disebutkan sedang Oke. pandemi, jadinya tidak datang dulu secara langsung tapi melalui email atau Telepon. telepon. Ya, teleponnya nomor berapa, Rinjani? Konsultasi di telepon. Ini saya sambil ketik ya. Ya, ya, oke, terima kasih. Konsultasi Coba telepon Jaso teman-teman, ya, di 021 mm-mm. 252 19 12. Dan untuk email Iya. itu di info@jaso.or.id. Ini saya mau pin, oke, pin, 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 oke. Oh, pinnya cuma satu yang bisa. Cuma satu Oke, cuma ternyata. satu. Oke, teman-teman, cepat, Mm-mm. cepat, 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 tolong di salin ya. Screen caps. Screencast aja duluan supaya tercatat semua. Yang penting ini emailnya nih, emailnya sudah. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbaca. Silakan Hmm. menghubungi itu. Nah tadi balik lagi ya, kita lihat ke tadi. Jaso juga menyelenggarakan pameran pendidikan. Pameran Nah, pendidikan itu biasanya diselenggarakannya kapan? untuk pameran pendidikan Jaso ini Uh-uh. biasanya namanya adalah Study in Japan Fair. Study in Jadi, Japan Fair. Oke. iya betul. Untuk Study in Japan Fair ini Uh-uh. biasanya kami mengadakan 1 tahun 1 kali. Mm-mm. Di sini kami mengundang universitas-universitas Mm-mm. Jepangnya langsung. Jadi Oh, oke. perwakilan-perwakilan orang Jepangnya langsung datang dari Jepang ke Indonesia. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke universitasnya. Jadi Oh. kayak kira-kira, karena kan kalau di Jaso kami hanya menyediakan informasi umum. Mm-mm. Ya, Jadi ya. kalau misalnya untuk lebih lanjutnya, kami juga akan bantu untuk kayak misalnya searching di website. Tapi kan Oke. terkadang website itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Betul. Ya. Betul. Nah, Uh-uh. itu karena itu kesempatannya biasanya kami hadirkan eh, perwakilan dari Uh-uh. universitasnya langsung di Study in Japan Fair. Itu Uh-uh. biasanya setiap tahun agak berubah-ubah sih jadwalnya, Uh-uh. tapi biasanya antara bulan September, Oktober, Oke. atau November. Oke. Ini di mana Iya. nih Rinjani? Ini luas banget dan banyak sekali Iya. orang yang hadir ya Nah, untuk Study in Japan biasanya. Fair Mm-mm. ini dilaksanakan di 2
kota. Yang pertama Oh, dua ada kota. Aha. di Surabaya untuk hari Oke. pertama, itu Oke. biasanya hari Sabtu. Nah, di hari Minggunya itu di Jakarta. Oh, ya. Waduh, benar-benar. Dari Oh. Surabaya langsung terbang ke Jakarta. Oke, kebayang bagaimana sibuknya. Jadi di Surabaya ada dan di Jakarta ada. Di Indonesia baru di dua tempat ini ya, Jakarta Sayangnya dan baru di Surabaya. dua tempat itu. Nah, kalau untuk Oke, di baik. Surabaya itu biasanya di SCBC Center. SCBC Center. Oke, ICBC. ICBC. Oke, Iya, ICBC Center. ICBC Center. Nah, kalau untuk Berbayar nggak nih? Kalau untuk masuknya? untuk berbayar atau tidaknya, Heeh, seperti yang tadi kita balik bahwa kayak konsultasi di Jaso gratis dan heeh. untuk acara Study in Japan Fair ini itu juga tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, Jadi baik. untuk teman-teman yang mau datang ke Study in Japan Fair nanti langsung saja Heeh. datang ke Aha. tempatnya. Jadi kayak semacam tidak ada registrasi Ya, ataupun kayak uang pendaftaran, jadi langsung datang aja ke TKP gitu. langsung ke TKP dan langsung apa Iya, namanya konsultasi langsung ya. iya, Nah, memang ada betul. baiknya udah datang dulu ke Jaso, udah lihat-lihat apa namanya pamflet atau sudah browsing sendiri di Mm-mm. internet, lalu lihat, wah Jasa sedang ada apa namanya tadi Study in pamerannya Japan Fair. Study in Japan Fair, jangan salah ya, Iya, Study in Japan Fair karena ada banyak juga apa ada sih apa namanya penyelenggaraan expo pendidikan yang lain ya. iya betul. Ada juga, ya. Itu juga apa namanya cukup banyak. Nah, tapi kalau yang diselenggarakan oleh JASA itu Study in Japan Fair. Nah, di sini Betul. udah bisa langsung ini ya, langsung konsultasi ke universitasnya langsung, bahkan ke Ya. dosen yang hadir di situ ya. Jadi Iya, lebih betul. rinci. Iya, oke. Wah, seru banget nih teman-teman. Udah ada yang pernah hadir ke sana belum nih? Ada yang angkat tangan nggak ya? Saya. Oke. Saya. Saya. Nah, nah kalau misalnya apa namanya di acara Study in Japan Fair ini juga mereka juga tentunya bisa menjawab langsung soal kemungkinan-kemungkinan pemberian beasiswa dong ya di setiap Iya, booth betul. itu. Jadi Oke. kalau untuk misalnya teman-teman yang tanya ke beasiswa nanya soal Kak, ada beasiswa apa aja sih? Jaso kami punya listnya, kami bisa kasih. Heeh. Tapi memang ini nih, untuk kalau misalnya teman-teman lihat di foto, itu ada yang Ya, pink-pink tuh. ya. Nah, itu adalah daftar beasiswa yang sudah dirangkum oleh Jaso. Oh, Jadi bahkan teman-teman ada bisa bukunya, saking banyaknya. ada. Enaknya. Lumayan. Jadi teman-teman Wah. kayak nggak perlu cari satu-satu. Jadi Jaso ini Oke. sudah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan. Jadi kayak daftar tadi kayak misalnya teman-teman mau Heeh. lihat jurusan apa aja sih yang ada di Aha. Universitas Jepang, lalu Mhm. misalnya ada beasiswa apa aja sih yang bisa Oke. diperoleh di Jepang, itu Jaso sudah merangkum semua di kalau misalnya Buku itu. teman-teman buku itu, kalau Aha. misalnya teman-teman yang tidak bisa datang atau tidak bisa mendapatkan buku itu bisa dilihat di website, Mbak. Oh, di websitenya Jaso Iya, ya? iya, Oke. Nah, ini waktu pameran yang lalu kalau betul. misalnya di situ juga tentunya sudah ada ya, misalnya kan tidak apa persyaratan beasiswa kan juga macam-macam. Nah, Iya, nah seluruh itu, persyaratan itu gimana? Ya. nah untuk persyaratan dan kayak semacam beasiswa-beasiswa apa saja sih? Kan misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa di buku itu sudah ada eh, beasiswa yang dirangkum oleh Jaso. Tapi memang ada beasiswa-beasiswa yang tidak bisa kita kasih informasinya karena itu internal universitas. Oh, Nah, oke. itu bisa ditanyakan di Study in Japan Fair ke universitasnya langsung. Jadi Oke. kayak semacam untuk di universitas ini Heeh. yang beasiswa internal universitasnya Aha. itu apa aja dan misalnya kayak syarat-syaratnya apa saja Mhm. itu bisa ditanyakan langsung ke universitasnya di Study in Japan Fair ini. Oke, baik. Mm-mm. Nah, itu untuk Karena teman-teman ya, karena iya,
karena mau menambahkan lagi sedikit, Ya. karena kayak tadi di awal saya menjelaskan bahwa JASO ini kan memberikan beasiswa bantuan living cost sebanyak 48 ribuan 48.000. per Ya. bulan. Itu untuk yang long term. Ya. Nah, untuk syarat-syaratnya apa saja sih? Daftarnya bagaimana? Itu memang harus ditanyakan ke universitasnya langsung. Oh, Jadi oke. jatuhnya memang uangnya memang dari JASO, tapi Ya. untuk pendaftarannya, untuk syarat-syaratnya, Heeh. itu harus diurus ke universitas tempat teman-teman belajar di Jepang nanti. Seperti Oke. itu. Jadi teman-teman harus proaktif juga, cari sendiri juga. JASO ini memang Iya, penyedia beasiswanya ya. Jadi iya. penyedia beasiswanya ini, jadi support ini yang mendukung ini JASO. Tapi kalau misalnya masing urusan bagaimana daftar, bagaimana syaratnya dan lain-lain, tergantung universitasnya. Nanti misalnya, Iya. saya mau kuliah di Waseda University misalnya. Langsung lihat misalnya websitenya Waseda. Syukur-syukur nanti Waseda ikut di acara pamerannya yang Tiap tahun diselenggarakan. Waseda Oh, tiap datang nih, tahun. Mbak. Iya. Nah, oke. Rajin mereka. Rajin. Jadi ada Waseda University, ada Tokyo University, ada berapa universitas sih biasanya yang datang ke pameran ini, yang hadir di pameran ini? Cuma 1 hari ya? Iya, sayangnya untuk di Surabaya 1 hari, di Jakarta 1 hari. Oke. Nah, untuk universitas yang datang, ini memang jumlahnya setiap tahun berubah-ubah. Tapi biasanya range-nya itu ada di 40 universitas sampai 60 universitas. Paling banyak ada 70 universitas. Banyak itu, banyak banget. Dan itu Banyak. pasti universitas-universitas terbaik pasti yang sudah Betul. dikurasi oleh pemerintah Iya. Jepang ya. Oke, kalau yang mau belajar film segala macam juga ada? Ada, jadi di Study in Japan Fair ini yang diundang memang tidak cuma universitas. Jadi yang tadi Senmongakko Atau tadi itu D1, D2, D3 itu ya? Iya, D1, D2, D3 jenjang diploma dan sekolah bahasa Jepang itu diundang juga di Study in Japan Fair. Ya, bahkan waktu itu saya pernah lihat di salah satu booth itu ada salah satu sekolah Senmongakko D1, D2, D3 ini yang mengajarkan bagaimana menjadi pelawak coba gitu. Oh iya, ada. Ada dari ini Iya. salah satu lembaga terbesar di Jepang yang memiliki lembaga pendidikannya menjadi pelawak, menjadi entertainer, menjadi penyanyi, menjadi announcer televisi, radio, apalagi banyak sekali, menarik banget ya itu. Yang seperti itu pun ada bahkan Ada. ya. Nah itu yang banyak yang tidak tahu bahwa sangat banyak sekali, kecil-kecil banget sampai jurusan-jurusan yang menarik banget, bikin kembang-kembang kecil yang jepit yang menarik buat jilbab atau apa pun. Iya. Ada ternyata. Ada. Untuk kerajinan itu di Jepang Kerajinan. memang D1, D2, D3-nya tuh banyak sekali. Oke, jadi teman-teman kalau yang tidak berdomisili di Jakarta ataupun di Surabaya, mungkin bisa menghubungi JASO ini melalui email, melalui browsing di internet, semua bisa tahu ya. Iya. Dan juga pastinya nanti akan diarahkan oleh teman-teman di JASO ini seharusnya gimana gitu, karena mereka kan jauh. Gak mungkin dari Papua kan terbang dulu khusus cari informasi ini, terlalu jauh. Wah, menarik banget. Nah, kantornya seperti ini tadi, balik lagi. Nah, ini kantor JASO yang baru, saya harus datang nih kayaknya main supaya bisa lihat informasi-informasi terbaru dengan pamfletnya makin banyak, itu berderet-deret. Iya. Ya. Oh iya, selain itu Mbak, di kantor JASO bisa dilihat di situ ada buku-buku. Buku-bukunya itu buku apa sih? Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu itu buku-buku macam-macam. Jadi ada buku Daigaku Annai, itu tuh apa ya? Jadi kayak daftar-daftar universitas, daftar-daftar pengenalan tata cara mendaftar ke Universitas Jepang, itu ada kami bukunya. Tapi memang di situ bahasanya semua dalam bahasa Jepang sih.
Nah, Lalu nanti Kakak Rinjani nanti bisa bantu. bisa bantu, kita bisa Nah, bantu bacakan. coba keren banget. Kakak Rinjani akan bantu lo bacakan coba bahasa sendiri. Wah, enaknya. Enaknya anak zaman Iya, sekarang ya, semuanya ada. Oke, terus apa lagi nih? iya. Apa Selain informasi apa itu lagi? ada juga buku-buku Ah, IJU, EJU. Nah, iya, tadi kayak kalau misalnya teman-teman yang tadi saya sempat lihat juga tuh di pertanyaan bahwa buku soal EJU itu bisa iya. didapatkan di mana ya Kak gitu. Pertama Iya. di website Jaso itu ada. Lalu Oh, yang ada di kedua websitenya. untuk tapi memang untuk yang di website dia tidak banyak. Jadi paling terakhir saya cek itu paling baru itu Mhm. soal-soal tahun 2016. Nah, Oh, untuk oke. teman-teman yang memang pengen lihat soal paling update itu bisa Heeh. dilihat datang ke kantor Jaso, mau belajar langsung pun boleh. Ditemani Kakak Rinjani. Iya. Wah, asik banget. Oke, Iya, selain saya datang nanti langsung ada ke Jaso. satu lagi namanya Kakak Afin. Ditemani oleh Itu. Kakak Afin dan Kakak Rinjani, lengkap deh Iya. kalian kalau mau sambil belajar sambil nanya apa lagi yang kurang, coba tinggal ini gimana Kak, itu gimana Kak, kakak mudah-mudahan sabar ya menjawab Iya. pertanyaan teman-teman yang nanti datang. Saya yakin deh ini abis ini pada penasaran dan pada lebih kenceng lagi berdoanya supaya pandemi ini segera mereda dan vaksin segera ditemukan supaya kita Iya. bisa segera pergi ke Jaso, langsung ketemu Kakak Rinjani dan Kakak Afin untuk tanya, ini gimana Pak? Ini gimana Kak? Ini gimana Kak? Gitu. Bahkan belajar Iya. juga bisa. Terus kalau Boleh. misalnya soal apa namanya, kan tadi kan ada yang harus yang berbahasa Jepang ya. Bedanya universitas yang bahasa pengantarnya bahasa Jepang dan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, ini apa nih bedanya? Apakah lebih banyak jumlahnya yang bahasa yang mana yang lebih banyak jumlahnya? Macamnya? Kalau kalau misalnya untuk Mm-mm. universitas yang dalam bahasa Inggris, memang eh, saya perlu kasih tahu di awal bahwa Mm-mm. untuk yang dalam bahasa Inggris itu Iya. hanya jenjang universitas. Jadi untuk Uh-uh. teman-teman yang memang kayak mau belajar kayak tadi seni Potong rambut. bikin Uh-uh. potong rambut atau misalnya make up atau Ya. ilustrasi atau berkuda, sayangnya Ya. untuk diploma itu hanya ada dalam bahasa Jepang. Oh, oke. Nah, untuk teman-teman yang memang aim-nya ke universitas dalam bahasa pengantarnya bahasa Inggris, Mm-mm. itu memang mau tidak mau harus ke S1. Iya. Dan memang untuk universitas yang dalam bahasa pengantarnya bahasa Inggris itu Mhm. jumlahnya bisa dibilang tidak sebanyak yang bahasa Jepang. Jadi pilihannya terbatas. Iya, oke. Ini ada pertanyaan nih, sambil kita jawab ya pertanyaannya. Kantor Jaso yang baru di mana? Apakah masih di lantai Sumitmas 2 dahulu? Yang ada Japan Foundation sebelum pindah? Silahkan dijawab nih Kakak Rinjani. Oke, Ya. jadi kantor kami juga Japan Foundation kan pindah. Nah, kami juga Hmm. tidak mau kalah. Kami juga ikut pindah ke Ikut Sumitmas pindah 2 lantai 2. supaya hangat ya di sana. Iya, jadi Ya. kantor baru ini, kantor baru Jaso di Sumitmas 2 lantai 2 ini memang dirancang lebih luas dibanding Sumitmas 1, kantor saat di Sumitmas 1. Jadi supaya bisa memfasilitasi teman-teman yang memang mau belajar langsung di kantor Jaso itu bisa lebih leluasa. Oke. Gitu. Wah, menarik banget. Yang mau belajar bahasa Jepang kan ada apa JLPT segala macam itu, ada nggak Hmm. buku-buku contoh Oh, soal di situ? ada, tapi memang kalau misalnya di Jaso Mm-mm. koleksinya tidak terlalu lengkap, tapi memang Oh, ada. baik. Jadi Ada untuk ya. teman-teman misalnya yang mau lihat koleksinya lebih banyak, itu bisa Mhm. nanti turun ke lantai 1, ucuk ucuk ucuk.
itu bisa lihat di Coruspace-nya Japan Foundation. Ya, tinggal Coruspace itu apa belok ya? ya. Pertukaran, ya, ruang Iya, pertukaran. ruang pertukarannya Japan Oke. Foundation. Itu pun apakah itu gratis semuanya? Gratis, itu tidak dipungut biaya sama sekali. Wah, Omedeto, semoga pandemi cepat kelar supaya bisa main. Ayo dong, saya juga mau Amin. main ke sana ya. Adi Yuen Iya. Sasang. Oke, ada lagi nggak teman-teman pertanyaan? Dan ada lagi nggak yang ingin disampaikan oleh Rinjani sebelum nanti kita tutup acara karena waktu dikit sedikit lagi waktunya hanya ada sekitar 8 menit lagi. Oke, kalau Apa ya untuk yang penting-penting? tadi fungsi jasa kan sudah ya. Sama paling kalau misalnya teman-teman kayak bingung ketika mendaftar universitas, jadi kayak Kak, ini cara daftarnya apa untuk form ini diisinya bagaimana ya? Gitu. Iya, Bisa iya, bantu nggak ya? Jasa pun iya. sebenarnya kita bisa bantu support. Jadi untuk teman-teman yang bingung cara daftar, Iya. itu kita bisa bantu. Tapi memang untuk daftarnya memang harus kalian sendiri. Jadi kayak Oke. misalnya, Kak, aku mau daftar universitas ini bisa bantuin cek formnya nggak? Ini sudah oke atau belum? Itu kami jasa bisa bantu untuk mengecek form-formnya. Oke, sedemikian besar bantuannya ya untuk apa namanya bahkan mengisi form pun dibantu. Jadi teman-teman tidak akan nyasar kemana-mana karena mungkin agak membingungkan mungkin ya formnya bahasa Jepang dan lain-lain. Oh ini ada pertanyaan usia tadi kita lupa. Oh Usia iya, ada usia yang apa namanya minimal dan maksimalnya enggak gitu. Eh, kalau misalnya kayak teman-teman daftar beasiswa gitu kan, mungkin daftar beasiswa Max itu memang ada batasan maksimalnya. Tapi memang kalau untuk JASO kami kan jatuhnya hanya sebagai pusat informasi, pusat support untuk teman-teman yang mau mencari informasi dan mau melakukan studi ke Jepang. Jadi untuk kalau di Universitas Jepang sendiri tidak ada batasan usia biasanya. Oh, tidak ada ya. Jadi kalau misalnya saya mau kuliah lagi, aduh, Iya. mau kuliah lagi. eh, Kalau misalnya tanpa S berapa beasiswa, nih, Mbak? S4. S4, S4, biar sejuk Indonesia, biar Iya. Indonesia menjadi sejuk. Nah, itu berarti kalau misalnya tidak memikirkan beasiswa, itu masih ada kemungkinan diterima ya di sana ya. Iya, boleh. Oke, Karena kalau di Jepang mereka tidak mengenal batasan umur. Kalau misalnya untuk teman-teman yang mau studi ke sana. Tapi memang oke. jatuhnya JASO apa kayak daftarnya itu pakai biaya sendiri. Dia sendiri. Atau misalnya Oke. biaya sendiri dulu lalu mencari beasiswa di sana. Siapa tahu ada ya. Jadi memang di sana Ada. kita cari lagi ya, karena di sana ada banyak sekali beasiswa yang disediakan, termasuk Iya, dari universitas masing-masing gitu. iya, Tapi memang betul. awalnya kita mesti punya modal dulu lah gitu ya. Iya, bisa Punya dibilang modal seperti dulu, itu. apa namanya, bayar pesawat dulu dan lain-lain. Mm-mm. Nah, ada yang tanya lagi nih barusan kan sekarang masih pandemi, ada visa. Mungkin soal visa sih urusannya kedutaan Jepang ya. Iya, itu Ha-ha. memang harus ditanyakan langsung ke Ha-ha. Kedutaan kedubesnya. Jepang ya. Silakan Kedutaan tanya besar soal Jepang. ya soal student visa dan lain-lain kapan dibuka dan lain-lain kepada mereka. Iya, oke. Itu menarik sekali. Jadi kalau teman-teman masih semangat belajar, silakan di Jepang tidak mengenal batas usia untuk mulai untuk kuliah lagi atau ingin membuat Indonesia lebih sejuk, akhirnya ambil S4 atau S5 silakan. Siapa tahu ada tempat bagaimana untuk belajar membuat udara yang sejuk dan bersih gitu misalnya. Nah, kalau untuk beasiswa itu ada minimal tadi batasan minimalnya berapa? 18 tahun atau gimana? Kalau untuk beasiswa Max sih dia ada batas maksimal, tapi Ini Max tergantung ini yang dari ini ya, yang dari yang dari pemerintah ya. iya pemerintah Oke. atas rekomendasi kedubes itu Oke. kan dia ada eh, Batasan.
Aha. Ada batasan usia. Jadi kalau untuk yang diploma dan Aha. S1 itu maksimal 24 tahun saat Oke. tahun keberangkatan. Jadi Oke. ketika mendaftar itu 23 tahun lah maksimal. Oke. Nah, Mendaftar usia 23 tahun. Oke. Ya. untuk yang S2 atau Mm-mm. research student namanya. Jadi Mm-mm. berangkat Mm-mm. sebagai research student Ya. itu maksimal 34 tahun saat tahun Oke. keberangkatan. Jadi ketika Baik. daftar 33 tahun. Oke. Jadi Tuh. ingat-ingat ya usia. Jadi selama mumpung masih muda, kejar kesempatan ini. Karena zaman Mm. dulu enggak. Kalau zaman dulu ada, saya udah kejar kemana-mana ini. Udah Iya, dibantuin ngisi formulir, dibantuin cara apa namanya cari browsing pun, cari universitas. universitas, jurusan dan lain-lain yang sangat banyak banget. Ada usia minimal Kak, katanya. Ada usia minimal nggak? 18 ya tadi ya? Kalau misalnya Untuk usia beasiswa. minimal, Hmm. kalau untuk beasiswa selama dia sudah eh, Lulus SMA ya lulus berarti ya? SMA sih sudah bisa mendaftar. Tapi Iya. memang kalau misalnya kayak untuk berangkat ke Jepangnya sendiri, Heeh. itu peraturan terbarunya memang lulusan SMA Mm-mm. selama sudah lulus berapa tahun, berapa belas tahun, berarti 12 tahun masa belajar, itu sudah Mhm. bisa berangkat ke Jepang. Kalau yang di Indonesia ikut kelas-kelas yang lompat-lompat itu kan masanya menjadi otomatis lebih pendek. Iya, Apakah kalau masih yang bisa tuh? Heeh. itu memang tergantung kebijakan universitas yang Oh, dituju. baik, Ada baik, yang baik. memperbolehkan, ada Mhm. juga yang memang mengharuskan kita jatuhnya preparation Heeh. course di Oh, Jepang. oke. Jadi ikut course preparation ya. Siapa tahu Iya, mungkin saking pinternya umur 14 itu udah lulus SMA misalnya ya. Terus kan masih iya. kecil banget sebagai Mm-mm. manusia mungkin secara mentalnya masih dianggap oh mungkin belum cukup untuk hidup sendiri nanti Mm-mm. di Jepang, bersosialisasi dan lain-lain jauh dari orang tua. Itu pastinya harus konsultasi langsung kepada universitas yang Iya. terkait ya. Oke, karena Kebijakannya memang seperti ya apa? karena memang pada dasarnya fungsi JASO ini memang penyedia support gitu ya, tidak bisa jawab per Mm-mm. universitas gimana. Wah seru banget dan Tuh. gak kerasa sudah jam 15.58, berarti 2 menit lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Iya, Kakak Rinjani. Nanti saya akan main ke sana mengganggu dan kita makan siang bareng. Aduh, kangen banget siap. ke Summit Mas. Oke, salam juga Iya, untuk Kakak Afin di sana. iya, Oke, mudah-mudahan apa namanya hubungan baik, persahabatan dan juga apa namanya eh, antara kedua negara ini mm-mm. terjalin tetap baik dan semakin baik dan apa namanya kerjanya tugas-tugasnya Kakak Rinjani dan Kakak Afin juga lancar. Iya, Oh, terima kasih, sukses untuk Budi. Yeah, dan Tentang Nobita, dukung saya ya, dukung saya ya. Saya akan, insya Allah akan memberikan banyak informasi tentang kuliah, tentang Jepang, tentang macam-macam. Nanti malam juga ada nanti jam 8. Jam 8 tuh lanjutan dari yang lalu karena terlalu seru dan banyak sekali yang ingin dibahas, maka ada part 2 nanti malam jam 8 di Tetangga Nobita. Terima kasih kepada Kakak Rinjani, kepada semua yang iya. sudah menonton acara ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Sayonara. 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 Otsukare sama deshita. お疲れ様でした。